Kota Medan, Sumatera Utara merupakan kota multikultural yang ada di Indonesia. Berbagai suku dan etnis ada di kota ini. Selain suku Melayu dan Batak yang mayoritas mendiami ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara ini, ada juga suku Jawa yang tak kalah eksistensinya. Sanggar Kridolaras, sanggar kesenian Jawa yang terletak di Jalan Bromo ini adalah salah satu bukti bahwa budaya dan kesenian Jawa tetap eksis. Sanggar ini merupakan salah satu pusat kesenian Jawa yang cukup terkenal di Medan. Untuk menjaga kelestariannya, Ki Sunardi yang merupakan pemilik dari Sanggar Kridolaras mengajak cucu dan anaknya untuk menggeluti kesenian dari budaya Jawa ini. Meski masih dalam usia muda, mereka tampak begitu terampil memainkannya. Dalam beberapa pementasan, Ki Sunardi juga kerap melibatkan cucu dan anaknya. Seperti pada pementasan musik campur sari kali ini. Musik campur sari merupakan salah satu yang terfavorit dan paling banyak diminati masyarakat untuk dipentaskan. Pemirsa, Medan adalah kota multikultural yang terkenal dengan kerukunan hidup masyarakatnya. Salah satu etnis yang mendiami kota ini adalah etnis Jawa dengan seni budayanya yang begitu khas. Pada episode kali ini, Selasar Budi mengundang seorang narasumber yang inspiratif, yang selalu aktif dalam menekuni dan juga melestarikan kesenian Jawa agar tidak lekang oleh waktu dan tergerus zaman. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Ki Sunardi. Assalamualaikum Ki Sunardi. Lebih akrab saya panggil Bapak aja. Boleh. Atau Romo barangkali ya Pak ya? Enggak, jangan. Bapak aja ya Pak ya? Bapak saja. Pak Sunardi sudah Ya. lama berkecimpung di bidang melestarikan kesenian Jawa ini Pak? Kalau dikatakan lama memang dari kecil. Dari kecil. Melestarikan. Di samping Sejak saya umur memang berapa, Pak? turunan. Sejak umur berapa? Mulai dari SD, SR. Sekolah SR. saya SR. Nah, karena selalu dibawa oleh ayah saya, orang tua saya. Ikut main karawitan. Terakhirnya saya bisa mendalang. Karena memang turunan dalang. Berarti itu kira-kira dari tahun berapa pada waktu itu? Kalau sekarang usia Ya, saya sekarang berumur 67. 67 tahun yang Jadi lalu. ya dari SR itu kelas berapa? Kelas 6. Nah, mulai saya bisa dalang, mulai bisa karawitan, abu dan sebagainya. Ya. Ya, sampai sekarang. Sampai ya, sekarang. Pak ya. Iya. Oke, memang keluarga itu berdarah seni Jawa yang Betul. kental gitu ya Pak ya. Heeh. Diceritakan mungkin orang tua Bapak atau mungkin dari nenek moyang terdahulu. Bapak saya dalang, simbah saya dalang, eyang saya dalang. Kalau diurut daripada turunan dalang, saya itu sudah keturunan yang ke-9. Keturunan yang ke-9. Keturunan Luar ke-9. biasa pemirsa. Nah, sekarang zaman sudah begitu maju Pak. Iya. Budaya ini kalau tidak kita lestarikan ini bisa hilang. Iya, bisa punah identitas kita, betul. jati diri kita. Nah, Iya. kalau Bapak melihat Iya. minat anak muda, ya khususnya nih Pak ya, kita bicara remaja, khususnya yang memang orang Jawa Iya. atau keturunan Jawa gitu terhadap kesenian Jawa ini sendiri, kalau sekarang itu bagaimana Pak? Gini ya, kalau di Jawa itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang justru di Medan ini boleh dikatakan pada waktu generasi saya itu banyak. Tapi begitu generasi anak saya itu mulai berkurang. Lah saya kan sekarang punya cucu, ya kan, yang sudah besar-besar, ya kan. Ternyata sudah berkurang. Tapi bukan dikatakan itu habis, karena ternyata saya masih bisa ngajarin anak-anak yang tingkat SD, ya kan, SMP sampai yang tingkat SMA. Malah ada yang belajar dalang dari SD. Nah, pernah saya tampilkan juga sampai sekarang. Nah, jadi sekarang sudah mulai
bukan hanya belajar dalang, ya belajar ngendangnya, ya belajar nambuhnya, ikut musiknya, karena saya buat juga yang namanya itu gamelan, campur sari. Oh, ya. campur sari. Iya. Jadi ikut musiknya, ikut gamelannya, ya sekarang sudah. Iya, walaupun berkurang, tetapi Masih bukan ada. berarti masih ada yang Masih tetap ada minat yang ya, berminat, Pak ya. ya. Bersama komunitas Jawa Deli atau biasa disebut komunitas Jede, Ki Sunardi juga aktif dalam mementaskan musik campur sari khas dari etnis Jawa ini. Pementasan ini juga merupakan kampanye kecil-kecilan untuk mengenalkan kesenian Jawa kepada anak-anak muda yang merupakan generasi bangsa penerus masa depan. Pak Sunardi mendirikan sanggar kesenian Jawa yang bernama Krido Laras. Krido Laras. Ya. Apa artinya, Pak? Krido itu kerja, laras itu serasi. Itu bahasa Jawa Sanskerta ya kan. Sanskrit. Jadi saya itu kan jiwanya seniman. Di samping saya pegawai, mantan pegawai ya kan, pensiunan. Dulunya memang saya aslinya dari seniman. Jadi akhirnya saya buat Krido Laras. Saya mencari pekerjaan yang serasi dengan hati saya gitu loh. Itu aslinya. Jadi saya buatlah itu sanggar Krido Laras, itu artinya. Oke, Gitu. menarik nih. Iya. Ketika awal didirikan sanggar ini, seperti apa perjalanannya, Pak? Gini ya, pada satu saat kita tuh merasa bahwa ini kesenian Jawa sudah berkurang karena menjamurnya musik-musik, iya kan, termasuk organ tunggal ya kan. Nah, yang dikatakan di Medan keyboard lah ya kan. Nah, di situ terus menjamur. Iya. Lah kita melihat ke Jawa, ada namanya penggagas campur sari yang namanya Mantos. Nah, jadi itu disuguhkan melalui TV dan sebagainya. Nah, itu saya contoh mulai tahun 97 sampai 98. Saya mulai buat campur sari. Itu gabungan musik klasik, gamelan dengan alat band. Nah, termasuk gitar, bass dan sebagainya. Nah, saya gabungkan. Saya panggillah kawan-kawan yang bisa main musik, bisa main gamelan, akhirnya jadi. Nah, jadi saya buat campur sari itu mulai tahun 99, tahun 2000 saya buat nama Krido Laras. Nah, itu sejarah Krido Larasnya. Sampai sekarang. Pak, dunia wayang ini kan khas sekali. Betul. Sebagai seninya orang Jawa Iya. gitu. Nah, kalau di Medan yang mau jadi dalang ya Pak ya, Iya. dalang wayang itu ada banyak nggak sih Pak? Kalau yang jelas saya itu masih mendidik. Ada didikan saya yang saya ajarkan untuk mendalang. Karena ada yang berminat memang. Nah, tapi nggak sebanyak. Nah, ada 1-2 orang yang kepingin belajar. Hanya 1-2 orang Iya. saja. Yang sekarang sedang belajar dengan Bapak? Sedang belajar dengan saya. Dunia perwayangan itu yang namanya cerita itu ada pakem istilahnya ya, baku, cerita baku. Tapi untuk si pendalang sendiri dia punya motif kreasi yang harus ditampilkan dia. Jadi mamanya dia itu punya baku, tapi dia punya cara untuk menghidupkan lakon. Namanya sanggit kalau di dalam dunia perwayangan. Ya, menghidupkan ceritanya, menghidupkan tokoh karakternya. karakternya dan sebagainya. Ini dalang sendiri yang harus melaksanakan. Namanya sanggit. Sanggit. Nah, Pak Sunardi, ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi Iya, obrolannya. boleh. Pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu tayangan tentang latihan kesenian Jawa di Sanggar Krido Laras. Ini dia. Selain dikenal dengan musik campur sarinya, Sanggar Krido Laras juga tak kalah dalam pementasan wayang. Bahkan, Ki Sunardi sendiri merupakan salah satu dalang yang cukup tenar di kalangan masyarakat Jawa di kota Medan. Pria Jawa kelahiran Sumatera ini mewarisi keahlian menjadi dalang dari keluarganya. Agar dunia perwayangan di kota Medan tetap lestari, maka harus ada penerus untuk menjaganya. Untuk itu, Ki Sunardi mendidik beberapa pendalang muda. Bahkan, dalang muda didikannya ini
pernah meraih juara 2 saat berkompetisi menjadi dalang di Jawa Timur. Di zaman yang serba maju ini, Sanggar Kridolaras tengah berusaha agar masyarakat tetap ingat akan pentingnya warisan budaya sebagai jati diri bangsa. Untuk terus berjalan dan dikenal banyak orang, dibutuhkan regenerasi agar kesenian Jawa ini tak lekang oleh waktu. Regenerasi diharapkan akan mampu melahirkan pewaris yang memiliki kecintaan tinggi akan seni dan budaya. Pak Sunardi, di Ya. Sanggar Kridolaras itu kesenian Jawa apa saja yang dilestarikan dan dikembangkan? Yang dikembangkan itu bukan hanya pedalangan, musik, gamelan, campur sari tadi itu campur ya, Pak? sari, dan juga ada tari. Nah, jadi tari Jawa itu ada 2 versi, Jawa modern dan Jawa klasik. Karena selalu dibutuhkan kalau untuk acara manten dan sebagainya, itu kalau acaranya tradisional itu pakai gambyong, tari Gatot Kaca dan sebagainya. Kadang kita masih ngajarin itu. Nah, Itu udah terbilang hampir hilang gitu. memang betul. Sudah sangat jarang sekali Sangat jarang terdengar sekali. ya Pak ya. Karena apa-apa di zaman modern seperti ini maunya kreasi baru tarinya Pak. Iya. Tari modern gitu. Oke, Pak. Sering manggung berarti. Di Medan sering manggung. Iya. Seberapa sering frekuensinya? Kalau Dalam sekarang, sebulan? Kalau dulu memang saya rame. Hmm. Saya buat campur sari awal itu memang rame. Sekarang setelah banyaknya campur sari yang sudah ikut dengan saya, sekarang ya sudah berkurang. Nggak rame seperti dulu. Kalau sebulan ada manggung berapa kali? Bisa 2 kali, bisa 3 kali, gitu. Jadi nggak seperti dulu. Kalau Anggotanya dulu, banyak anak muda atau yang orang? Banyak anak muda. Banyak anak muda ya. Karena saya rekrut semua, termasuk pemain musik. Ada pemain gitar saya yang masih muda, lajang, yang dulunya memang alirannya rock, sekarang ikut campur sari. Dia harus pandai gitar keroncong, bisa gitar langgam. Akhirnya ikut dengan kita, Ya. termasuk pengedram. Nah, Yang kalau dulu yang ada. mau belajar nih Iya. di Sanggar Kridolaras, belajar kesenian Jawa tadi ya, Betul. ada campur sari, Iya. ada tari yang termasuk langka ya Pak ya, itu Langka, dikenakan biaya atau gratis? Enggak, saya nggak pernah kenakan biaya, karena saya sendiri membutuhkan. Yang saya anggap saya butuhkan, kalau jadi saya bisa ya ngikutkan anak-anak itu. Nah, gitu. Malah jadi anggota Bapak. Jadi anggota saya. Makin banyak lagi yang melestarikan kesenian Jawa Iya. berarti ya Pak ya? Nah, contohnya penabuh karawitan ya kan. Setelah dia jadi, orang saya butuh, saya bisa ikutkan dia. Nabuh wayang, nabuh campur sari, ya jadi semuanya saya rekrut. Jadi saya nggak menerima bayaran. Selain dikenal sebagai pendalang, pria Paruhbaya ini juga piawai dalam membuat wayangnya. Kecintaannya terhadap budaya Jawa seakan terpahat rapi, seperti lekukan dan pahatan indah wayang-wayang yang dibuatnya. Pak Sunardi, ada pendalang muda Ya. yang sudah Bapak latih Betul. selama ini dan jadi penerus nih dalam melestarikan Iya. kesenian Jawa di Kota Medan khususnya ya Pak ya. Iya. Siapa dia dan bagaimana cara melatihnya? Dia ya masih pelajar. Dulunya dia menonton wayang, terus tertarik, diajak pulang bapaknya nggak mau. Nah, waktu itu masih kelas 3 SD. Akhirnya bapaknya berminat, diikutkan dengan orang lain yang ingin belajar, seorang guru. Jadi akhirnya dia mulai bisa sedikit-sedikit. Nah, tapi terus orang tuanya, bapaknya mohon sama saya, Pak, coba anak saya dididik yang lebih bagus lagi.
Nah, jadi saya meneruskan dan sekarang sudah bisa dalang, ya, gitu. Jadi bukan hanya dalang, tempat saya itu bukan hanya mendalang. Ya. Nah, dan dia juga berminat masalah ini, membuat wayang. Bagaimana cara Bapak melatihnya sehingga kan ini memang bakatnya sudah kelihatan Iya. tadi karena lihat wayang gitu ya Pak ya. Nah, saya melatihnya ya dengan cara saya kasih tahu dulu gambarnya, ya kan. Ini pahatnya khusus karena pahat wayang kulit itu berbeda dengan pahat ukir. Karena saya juga bisa ngukir, jadi ngukir saya bisa, mahat wayang bisa. Kalau orang Jawa mengatakan ngecat wayang itu nyungging, ya kan, nyungging. Nah, nyungging wayang itu bahasa Jawa, ya kan. Ngecat wayang itu nyungging. Nah, saya ajarin, ini gini loh caranya tuh. Nah, dia berminat. Nah gitu, saya nanti kepinginnya buat wayang. Nah, jadi buat wayang itu dari pengolahan kulit, ya kan, sampai nanti mulai mahatnya sampai nyunggingnya. Pemirsa, seperti apa komentar warga tentang eksistensi dari Sanggar Krido Laras yang didirikan oleh Pak Sunardi? Ini dia tayangannya. Saya waktu kecil kan pernah diajak sama bapak sama mama saya waktu ada wayang gitulah. Tapi saya kan masih kecil ya, saya cuman hobi-hobi gitu aja. Dari situ saya tertarik, jadi saya ingin menjadi dalang-dalang gitu. Terakhir saya belajar di sini. Ya semoga Sanggar Krido Laras semakin maju, semakin banyak dikenal oleh sanggar-sanggar lainnya. Awalnya lihat saudara-saudara juga, Mas. Saudara-saudara kan yang senior ini main gini kan. Kok rasanya pengen ikut, pengen tahu kayak mana gamelan itu. Terakhir ya disuruh ayah belajar. Saya Sanggar Krido Laras nih bagus, melestarikan budaya Jawa. Apalagi sekarang kan anak muda nih susah minat untuk belajar gamelan nih Jawa. Kayak Krido Laras ini memiliki cara untuk membuat anak muda senang terhadap gamelan. Tanggapan saya adalah kita itu merasa bersyukur bahwasanya saat ini ada yang memfasilitasi seperti Krido Laras ini, memfasilitasi dia grup seni budaya tradisional. Jadi anak-anak muda, orang-orang tua yang kepingin, yang rindu akan budayanya sendiri, pasti dia akan senang dengan adanya Krido Laras ini. Untuk kesenian Jawa, kita pada umumnya tradisional pada saat ini sangat berkurang diminati masyarakat, terutama anak muda, karena tergilas sama internet atau musik pop, rock, jazz segala macam yang mungkin condong ke barat gitu. Kita berharap kesenian tradisional itu, terutama kesenian Jawa itu, atau kesenian pada umumnya lah tradisional itu bisa berkembang dengan lebih baik lah untuk kedepannya, supaya anak bangsa ini kedepannya bisa mengenal budayanya sendiri gitu. Pak Sunardi, agar kecintaan terhadap budaya Jawa ya sebagai jati diri ini nggak hilang, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Ya mulai dari lingkungan keluarga, misalnya kalau peran orang tua seperti apa? Kalau saya sebenarnya begini ya, kalau masalah peran juga pemerintah juga harus memberi peran kepada kami yang di Sumatera Utara ini, ya kan, memberi kesempatan, pagelaran dan sebagainya. Karena jujur aja, kalau yang namanya kesenian tradisional ini selalu tidak diindahkan dengan pemerintah, jujur aja. Nah, jadi ya minta dukungan. Nah, bagaimana caranya supaya menggiatkan masalah kesenian Jawa. Karena memang kami dari Sanggar Krido Laras ini selalu mengamati bagaimana yang dulunya begitu hebatnya kesenian Jawa ya di Sumatera Utara, sampai ada berapa kali festival dulu waktu tahun 70-an. 70-an? Iya. Nah, itu ada yang namanya BKKJ, Badan Koordinasi Kesenian Jawa, itu yang selalu mengadakan festival pedalangan, juga merekrut seluruh kesenian. Iya kan,
sekarang sama sekali. Bahkan kelompok-kelompok yang namanya budaya-budaya yang katanya untuk membantu, nyatanya sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi peran ini juga harus didukung dengan peran pemerintah. Nah, kalau dari orang tua begitu Pak, supaya dengan anak-anaknya begitu ya, minimal bisa menasehati lah bahwa ini jati diri kita yang harus kita cintai. Kalau saya langsung, saya selalu, termasuk murid-murid saya yang belajar dengan saya. Nanti kalau duduk saya kasih tahu bagaimana cara bersopan santun, bagaimana menghargai nilai seni. Ini contoh, ya contoh. Di waktu latihan alat gamelan itu, kalau dia mau pindah jangan langkain ya. Nah, itu contoh ya kan. Jadi ini menghargai. Ya. Jangan dilangkainnya, digeser gamelannya baru lewat. Karena bukan karena apa itu, karena namanya budaya ini juga identik dengan tata kesopanan. Ada kesantunan, nilai-nilai luhur di dalam budaya itu sendiri ya Pak ya. Dikatakan adiluhung kata orang Jawa. Yang namanya nilainya tinggi. Nah, itu. Ya. Pesan Bapak untuk generasi muda, khususnya yang berdarah Jawa yang ada di Kota Medan atau dimanapun. Pesan saya tidak lain tidak bukan, jangan lupakan itu satu. Apapun ceritanya, kalau memang berdarah Jawa jangan lupakan kesenian Jawa dan budaya Jawa satu. Yang kedua, cintailah kesenianmu, kesenian Jawa. Karena apapun ceritanya kalau nggak cinta dia sudah hancur. Nah, itu yang saya minta untuk generasi penerus. Pak Sunardi, terima kasih banyak. Matur nuwun Pak, sudah hadir di Selasar Budi. Saya belajar banyak. Sukses untuk Sanggar Kerido Laras. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Pemirsa, zaman boleh berubah, tapi budaya lokal sebagai identitas ataupun jati diri kita hendaknya tidak boleh kita lupakan. Budaya asing yang masuk boleh-boleh saja karena era modern seperti saat ini, tetapi hendaknya dapat kita pilah dengan bijak. Semoga akan lahir penerus-penerus Ki Sunardi di masa yang akan datang. Saya Rahma Mandasari undur diri, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.